Shalom anak-anakku semua. Sungguh kita bersuka cita dalam ibadah sekolah minggu di hari Minggu ini. Tuhan mempertemukan kita kembali. Nah, sekarang kita akan masuk dalam cerita sekolah minggu. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga di hari Minggu ini kami dapat kembali beribadah dalam ibadah sekolah minggu secara online. Kami mau membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan melalui cerita sekolah minggu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku sekalian, Pak Pendeta akan membacakan cerita dalam Alkitab kita berdasarkan Kejadian pasal 11 ayat 31 sampai Kejadian 12 ayat 9. Demikian bunyinya. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Bet-El. Ia memasang kemahnya dengan Bet-El di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah
Negeb. Demikianlah anak-anak cerita dalam Alkitab. Nah, anak-anakku, cerita sekolah minggu kita hari ini temanya adalah Tuhan perencana yang baik, atau Tuhan sang pembuat rencana yang baik. Anak-anakku sekalian, saya yakin anak-anakku saat ini pasti punya banyak rencana. Ya. Rencana yang pertama, rencana bisa kembali bersekolah di gedung sekolah. Ya. Kita bisa bertemu tatap muka dengan guru, kita bisa bermain bersama teman-teman, kita bisa menikmati suasana sekolah. Nah, rencana yang kedua yang saya yakin anak-anakku miliki adalah kita bisa berkunjung ke rumah saudara-saudara kita di luar kota. Ya, sekarang kan lagi pembatasan kegiatan masyarakat karena pandemi virus Corona 19 masih merajalela. Sehingga kita tidak bisa keluar kota kan anak-anak. Rencana yang ketiga yang Pak Pendeta yakin anak-anakku miliki, yaitu bisa berlibur keluar kota ke tempat wisata. Karena sudah bosan di rumah melulu, ya. Dan rencana yang keempat ialah rencana bisa beribadah sekolah minggu di gereja. Tidak lagi secara online, tapi di gereja. Nah, itulah 4 rencana yang Pak Pendeta yakin anak-anakku miliki. Nah, anak-anakku sekalian, Tuhan juga ternyata punya rencana untuk hidup kita. Mari kita lihat apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan manusia. Khususnya kita mau belajar cerita Bapak Abraham dalam Alkitab kita tadi. Ya. Anak-anakku, dalam cerita tadi Tuhan itu memanggil Bapak Abraham untuk keluar dari negerinya di Ur Kasdim. Tuhan menyuruhnya meninggalkan kaum keluarganya. Tuhan menyuruhnya pergi ke suatu negeri yang nanti akan ditunjukkan sendiri oleh Tuhan. Nah, Tuhan membuka rahasia siapa dirinya kepada Bapak Abraham. Dengan Tuhan memanggil Bapak Abraham, itu berarti Tuhan punya rencana yang besar. Apa itu? Yang pertama, bahwa Tuhan merencanakan keluarga Bapak Abraham menjadi keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ya, itu disebutkan di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2 tadi. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat.
Itu rencana yang pertama. Tuhan merencanakan keluarga Bapak Abraham menjadi keluarga yang besar, keluarga yang diberkati. Nah, rencana yang kedua adalah melalui Bapak Abraham, Tuhan menyingkapkan siapa dirinya kepada manusia. Melalui Bapak Abraham, Tuhan akan mendatangkan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Itu disebutkan di Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, anak-anakku, mari kita saksikan video berikut ini bagaimana Bapak Abraham dipanggil Tuhan. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, anak-anakku, dari cerita video tadi jelaskan ya, bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan manusia, khususnya
dalam kehidupan Bapak Abraham dalam cerita Alkitab kita tadi. Nah, anak-anakku, rencana Tuhan itu sungguh indah. Sungguh indah. Memberkati keluarga Bapak Abraham, menjadikannya bangsa yang besar, dan mendatangkan keselamatan kepada umat manusia melalui kesaksian hidup Bapak Abraham. Nah, kalau begitu anak-anakku, bagaimana supaya kita ini selalu hidup dalam rencana Tuhan? Yang pertama ialah kita selalu taat pada firman Tuhan. Seperti Bapak Abraham. Tuhan memanggilnya untuk pergi, dia taat. Tuhan memanggilnya meninggalkan keluarganya, dia taat. Tuhan menyuruhnya untuk hanya menyembah Tuhan, dia taat. Padahal waktu itu Bapak Abraham bersama keluarganya masih menyembah berhala, masih menyembah patung. Tetapi ketika Tuhan memerintahkannya untuk meninggalkan semua patung, meninggalkan semua berhala, dan hanya menyembah Tuhan, Bapak Abraham taat. Dia hanya menyembah Tuhan. Dia hanya mau berdoa kepada Tuhan. Bukan lagi berdoa kepada berhala-berhala, bukan lagi berdoa kepada patung. Nah, yang kedua anak-anak, kalau yang pertama kan tadi taat. Yang kedua setia. Setia artinya Bapak Abraham sepanjang hidupnya tidak pernah lagi meninggalkan Tuhan. Ya, kemanapun Bapak Abraham pergi, dia selalu setia hanya kepada Tuhan. Banyak godaan yang ia hadapi, tetapi karena kesetiaannya pada Tuhan, ia mampu menyingkirkan semua godaan itu. Ia mampu menyingkirkan semua hal yang dapat membuat dia berbuat jahat. Dia mampu singkirkan. Mengapa? Karena ia setia hanya kepada Tuhan. Nah, jadi anak-anakku, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Mari kita taat dan setia. Kalau saat ini pandemi COVID-19 masih melanda dunia, maka marilah kita minta, ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa meluputkan kami dari segala sakit penyakit. Kiranya rencana-Mu untuk menjaga dan melindungi kami dapat kami rasakan setiap hari. Karena itu tolonglah kami. Ya. Jadi anak-anakku, apa yang saat ini terjadi dengan pandemi, mari kita mohon pada Tuhan supaya rencana Tuhan untuk memulihkan negeri kita, memulihkan seluruh umat manusia dapat segera diwujudkan. Sehingga kita boleh bersekolah kembali, bergereja di gereja kembali, dan melakukan banyak aktivitas seperti sedia kala.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kami, yaitu supaya kami mengenal Tuhan, supaya kami mendapatkan keselamatan dari Tuhan, dan melalui kami semua orang boleh mengenal Engkau. Bapa dalam sorga, jadikan kami anak-anak-Mu yang taat dan setia. Bapa dalam sorga, lindungi kami dari segala sakit penyakit. Berkati pekerjaan Papa dan Mama. Berkati kegiatan kami di sekolah secara online, supaya kami tetap disiplin, belajar dengan tekun, dan berprestasi. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa anak-anakku dalam cerita sekolah minggu yang akan datang. Shalom.